Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa kembali berkumpul di episode kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta insya Allah kepada kita juga ya selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Miss dan Mem, aku boleh sampai dulu kan yang ada di rumah? Boleh ya? Boleh ya? Oke, kalau gitu langsung aja nih kita sapa yang ada di rumah. Hai Smantiers, welcome back with us to the one and only Podcast Ramadan SMA Negeri 3 Depok. Saya Diva Rizkina Putri dari kelas 11 IPS 1 hadir di sini nih untuk menemani kalian sebagai host di episode Podcast Ramadan kali ini. Nah, seperti yang mungkin kalian udah notice nih, di sebelah aku ada 3 superstar nih, 3 jagoan kita, guru-guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Depok. Kenapa guru-guru hebat ini ada di sini sih? Jadi gini teman-teman, hari ini kita akan membahas ya yang namanya tema The Activities and Traditions in Other Countries During Ramadan. Tapi sebelum kita masuk nih ke pembahasannya, kita kenalan dulu kali ya sama guru-guru kece kita ini. Di samping aku nih ada Miss Tia. Miss Tia, boleh saya hai dulu dong Miss Tia? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di sebelahnya nih ada yang cantik-cantik unyu gitu ya. Ada Miss Eni di sini, Miss Eni. Oke. Hi everyone. Udah kita aja. Oke. Lanjut kita sambung, ada Miss Hafsah di situ. Hai, assalamualaikum everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, emang udah lihat gemoy-gemoy banget ini guru-gurunya ya Allah, Masya Allah deh. Oke, kalau gitu kabarnya Miss Dana gimana nih? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar Diva gimana? Alhamdulillah sehat juga. Semoga kita emang selalu sehat nanti sampai depannya ya. Amin, amin, amin. Kalau gitu langsung aja dia tanpa babi bu lagi, ini udah kebanyakan soalnya kayaknya aku ngomongnya. Kita langsung masuk aja deh ya ke pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijawab nih oleh Miss Tia. Miss Tia, apa sih sebenarnya Ramadan itu? What is Ramadan menurut Miss Tia? Ramadan is the most wonderful time of the year of the Muslim. It is the 9th month of the Hijri calendar. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, yang sangat dinanti-nantikan oleh Muslim seluruh dunia. Karena di situ terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, itu malam Lailatul Qadar. Jadi kita umat Muslim memang sangat menunggu-nunggu kehadiran bulan Ramadan ini, terutama yang malam Lailatul Qadar itu, karena ibadah yang dilakukan pada malam itu akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang disamakan dengan 1000 bulan. Jadi sangat besar sekali pahalanya kalau memang kita dibandingkan dengan ibadah yang lain, karena siapa yang Bisa hidup kita itu. yang bisa hidup sampai 1000 bulan gitu kan, tidak ada yang sepanjang itu gitu ya. Tapi memang juga bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan latihan. Jadi bulan ini kita dilatih untuk berpuasa, untuk bersedekah, ya terutama untuk melatih ibadah kita, sehingga setelah selesai Ramadan, di bulan setelah Ramadan kita menjadi terbiasa, jadi habit ya, bahwa kita biasa membaca Quran gitu kan. Jadi jangan hanya Ramadan saja, jadi disebut juga sebagai bulan latihan, karena diharapkan yang dilakukan pada Ramadan itu akan menjadi habit di bulan-bulan yang lain, kira-kira seperti itu. Oke, jadi benar-benar sangat berharga banget Ya, bulan betul. Ramadan ini untuk umat Muslim khususnya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan ini Miss Hafsah nih bisa menjawab. Miss Hafsah, kalau bulan Ramadan ini kan erat banget ya kaitannya sama yang namanya berpuasa. Iya. Sebenarnya apa sih itu puasa dan kenapa kita sebagai umat Muslim tuh harus berpuasa sih, Miss? What is fasting? Why we should do that? Okay. Everyone I think that know what is fasting, and especially for the Muslim. Yeah, we know that. And fasting is one of the five pillars of Islam.
along with the Muslim declaration of faith, daily prayer, charity, and performing the pilgrimage to Mecca. When the people are fasting, this means that they are abstaining from eating, drinking, smoking, sexual relations, and all form of immoral behavior, including impure or unkind talk, to achieve the greater taqwa. Do you know that taqwa? I think everyone know what is taqwa, right? Taqwa means that the consciousness of God. Yeah. So then beside that, we also have the other reason why we should do fasting is to improve our social awareness for the other people, like a lack of economy. Maybe they don't have food, they don't have money to buy, no water to drink, and maybe not only in a day. Yeah, for the Muslim, it is an obligation to to do fasting in the morning until afternoon. But for them, sometimes not only one day. Could be that 24 hours, or maybe in a week, or maybe in a month. They have nothing to eat. Like we can see Ethiopian people, they not only hungry and thirsty, but they are starving. Starving means that like very hungry and almost to die. Banyak juga Ya, yang banyak karena sekali itu, ya. seperti itu. Jadi maksudnya puasa itu yang pertama adalah menahan hawa nafsu kita, to protect our desire dari berbagai hal. Menahan nafsu untuk makan, tidak boleh makan, minum nggak boleh minum, ya. Kemudian juga tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Karena apa? Di bulan Ramadan ini semua kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, dan juga segala keburukan akan digandakan nanti hasilnya. So mean that you should protect yourself from this. If you do the best thing, it will get the best also, and the worst, and you also get it. So which one you choose it? Mana yang dipilih? Mau pahala yang dilipat gandakan, apa dosa yang dilipat gandakan? Karena apa? Setiap detik, setiap menit, nafas kita pun itu akan dihitung pahala, benar nggak? Gitu. Kemudian selain menahan hawa nafsu juga, kita juga ada rasa empati kepada orang-orang yang tidak punya. Yang tidak punya itu banyak sekali, tidak hanya tidak punya makanan, tidak punya rumah dan sebagainya, orang yang seperti kesusahan, ya. Banyak sekali kita lihat orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, anak-anak jalanan, mungkin berhari-hari, bukan hanya satu hari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan no food. Supaya muncul rasa empati kita, apalagi seperti kalian ini generasi muda ya, yang masih panjang perjalanannya itu, ya kalau kalian ada kemudahan untuk berbagi sesama, berbagi kepada orang lain yang tidak mampu, itu harapannya mungkin. Oke, terima kasih Miss Hafsa. Kita lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya, ini bisa dijawab kali sama Miss Annie. Is Ramadan celebrated all over the world at the same time, atau beda-beda waktunya semua tahun? Okay, good question, Diva. So many of you may be wondering when is Ramadan month, correct? So let me tell you that it actually changes, ya. Jadi memang selalu berubah, ya, because it follows the Muslim calendar, ya. Ya, jadi mengikuti kalender Muslim, umat Muslim, ya, dimana itu berbeda dengan kalender yang kita gunakan, ya, kalender Masehi, ya. So the answer is not at the same time, ya, jadi tidak pada waktu yang bersamaan. So it decided by the countries, ya, jadi ditentukan oleh negaranya masing-masing, ya, ada kriterianya kapan masuknya bulan Ramadan itu, ya, jadi dilihat berdasarkan hilalnya. So the hilal itu biasanya dilihatnya ada yang kriterianya kelihatan hilal hanya 0,5 derajat, itu udah masuk bulan Ramadan. Ada juga negara yang kriterianya itu harus terlihat 2 atau 3 derajat, ya Mem, ya. Di Indonesia pun juga berbeda-beda, ya. Setiap daerahnya beda, beda-beda ya. Iya. So ya, jadi jawabannya adalah tidak berserentak selalu masuk dalam bulan Ramadan itu dalam waktu yang bersamaan. And yeah, throughout the holy month of Ramadan, ya, Muslim around the world, ya, will start fasting, start from the sunrise prayer, subuh, ya, sebelum subuh sampai dengan sunset prayer, ya,
sampai dengan maghrib ya, menjelang matahari terbenam. So yeah, jadi Muslim will do fasting around 10 hours up to more than 20 hours ya. Can you imagine that? Lama banget sih, Miss. Kalau saya Iya. udah ngap, udah pingsan kan gitu. Bayangin 20 jam lebih. Ada yang terlama sampai lebih dari 20 jam ya. Jadi it depend on the daylight ya. Jadi tergantung dengan lamanya di siang hari ya. Jadi ya Mem ya, seperti Tergantung contohnya daerahnya. di Norwegia itu bisa sampai 22 jam untuk berpuasa ya. Jadi waktu siangnya itu panjang ya. Jadi bersyukur ya, you should feel grateful. In Indonesia we only fasting about 13 hours ya. Kita hanya sekitar 13 13 gimana ya, Miss? Iya. Jadi ya 13 kita ya. harus bersyukur ya. Oke, ya that's Gitu aja it. ya, gitu aja ya. Oke, deh emang deh. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin nanti dijawabnya bisa ganti-gantian aja kali boleh, ya. nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah, what are the traditions in other countries during Ramadan, and which countries have Ramadan traditions? Jadi kan kita tuh selama ini hidupnya di Indonesia, tradisi puasanya ngikutin tradisi di Indonesia. Kita nggak tahu nih di luar tuh tradisinya kayak gimana sih, Miss? Coba dong, tolong boleh dijelasin. Oh yeah, maybe the answer. Most countries in the world has Muslim. Ya. Most country, but not all, right? Yeah, betul. Maybe some of the country has Muslim, even though maybe the majority is non-Muslim, Yeah. but they has a Muslim. So it means that when they do fasting, or maybe they do fasting, they has different tradition, but the same purpose. Same rules juga. The same rule, the same purpose, but different way, sometimes different way in doing the tradition. Because like in fasting, we have the Tarawih prayer and witir, and also we have sahur. Yeah. Some of them do Tarawih 8 rakaat. Yeah, and 3 witir, and some of them maybe 20 rakaat, and 3 with witir. And also in sahur, the way how to wake up, not get up, but wake up the people, different way to wake up. Maybe some of them like singing, sing. I mean that religion song, or maybe to knock the door, or maybe to go around, the village, or maybe the place. Also the same like Indonesian people has a tradition. Like Yeah. the music Betul. ya, Like music. Jadi dangdutan, yeah. or rebana, around you know, the country. So to wake up the people, mean that different way the tradition, and also it has a different way when they would like to celebrate fasting before Ramadan. They had different way, like maybe Indonesian people has unggahan, munggahan, Tradisi. cucuran in Bogor ya, cucurak in Bogor, in Aceh maybe mamegang, mean that they cook the meat and they share the food later for the orphan children or maybe poor people, so they can eat together and they can feel or they can taste the food before Ramadan. And here maybe we can see the Ramadan in the different countries like Kuwait, Great. Kuwait, Egypt, and Turkey. Turkey, and they have different way, different tradition. In Kuwait, as in United Arab Emirates, they have a 3-day celebration in the middle of Ramadan, in which children knock at the doors of their neighborhood home, and singing for them. And also they seek for a sweet. Sake of sweet and chocolate for the people, This tradition called karkiaan. Karkiaan. Interesting. Karkiaan. That is mean That is mean that they have a special day to know. Karkiaan Tadi ya, mengunjungi mengunjungi, tetangga. by knock the door and asking chocolate. We call that karkiaan.
jadi minta coklat atau Kayak candy. Halloween Ya, kayak pada children loh. Silaturahim barangkali ya. Iya, Iya, silaturahim, sekalian minta Iya. coklat. Iya, itu ada 3 hari ya, spesial in Tapi di harus kasih di coklat. Kuwait. Kemudian ada lagi di Kuwait, they have a special day known as Al-Kharis. Al-Kharis means that week is the last day before Ramadan. The last day before Ramadan, the tradition like we say just now that munggahan, yeah, or maybe cucurak. But in Kuwait also has that tradition. We call that Al-Kharis. Al-Kharis, yeah, where the entire family gather for lunch and before beginning to fast, the same like us when we gather and ya before we start the Berkumpul, Ramadan, ya, makan-makan, berkumpul, makan-makan, Sebelum ya, puasa, ya, ya, menyambut ya. Ramadan ya. Iya. Ini anak-anak juga kalian ada kan keluarga yang masak gitu ya. Ketupat biasanya. Sebelum Ramadan ya. Bagi-bagi ketupat. Ya mungkin itu di negara Kuwait. ya Kuwait, ya mungkin Turki nanti dijelaskan oleh ya, Turki. So the next country ya. Jadi ada tradisi lain ya. Tadi yang belum dijelaskan Egypt ya, Miss Ya, ya. Egypt. So in Egypt there is a tradition ya called Venus ya. Jadi there is a Ramadan lantern named Venus ya. Venous ya. So jadi di tiap rumah di Mesir itu ada tanda tadi Venus itu untuk keluarga yang merayakan Ramadan. So the Venus located in the door, in the windows, in the yard ya. Jadi ada tandanya siapa nih yang merayakan Ramadan. So the children will walk around ya. Jadi akan anak-anak itu Keliling. sama ya, mirip dengan tadi Iya, Kuwait ya. keliling. Keliling lalu menyanyikan lagu ya, ada ciri khasnya. Namanya apa Name tuh? Wahawi ya Wahawi ya. Jadi intinya itu adalah menyambut sukacita dari Ramadan itu sendiri ya. So they will ask for gift and also the sweet ya, sama tadi Ya, minta candy. permen ya atau coklat ya, seperti itu. So yeah, Venus has become such a popular ritual in the Egypt ya. Jadi memang ritual ini sangat populer ya di Mesir sana. Okay, and the next country is Turkey. Turkey. Ya. So kalau di Turki ini mirip ya dengan di Indonesia. Ada drummer yang membangunkan ketika sahur ya. So jadi di tempat Diva ada nggak? Nggak ada, Mir. Nggak ada Tempat ya? saya. Soalnya kalau malam-malam nggak boleh keluar. Kalau keluar nanti nggak tahu deh diapain semua pas saya kalau keluar malam-malam. Mungkin cowoknya ya, anak laki-lakinya Cowoknya, yang laki keluar. biasa. Laki ya. Misalnya pernah dulu pawai. Ya kita perempuan nggak boleh lah. Nonton kita. Cowok ada Nonton ya, nonton anak-anak aja. cowok kita paling ngintip dari rumah gitu kan. Oh dari pintu jendela gitu. Oh ada yang lewat. Okay, back to the Topic. tradition in Turkey. Yeah, so in Turkey, the drummers call Mesharati. Yeah, Mesharati means that tadi para pemuda di sana itu membangunkan membangunkan sahur keliling kota ya. Jadi mereka saling peduli dengan muslim yang lain ya. Jadi ada drum lalu naik kayak suatu kendaraan gitu dan mereka keliling kayak gitu ya. Itu drumnya. Mereka memukul drum ya, membangunkan Riuh ya, mereka. riuh. Apa kayak namanya? Pawai kayak gitu ya, sejenis pawai. Membangun Jadi bersama. biar rame suaranya sehingga orang yang tertidur Bangun. lelap bisa bangun. Okay, move on to the next question kali ya, Miss. Pertanyaan ini sekaligus pertanyaan terakhir juga sih. Iya. Jadi, mungkin nanti jawabnya nambah-nambahan aja gitu Iya, ya. nambah-nambahan. Melengkapi, saling melengkapi. Iya. What are the advantages of Ramadan for our life based on English perspective? Apalagi sih manfaat dari puasa, terutama dari English perspective, Miss? Ya, menurut saya bulan Ramadan, manfaatnya bulan Ramadan bagi kita, bulan Ramadan merupakan bulan latihan ya. Bulan latihan untuk kita bisa menjadi habit yang tadi di awal saya katakan, agar bisa habit di bulan setelah Ramadan. Kemudian juga bulan yang ada bilang bulan magfirah, bulan pengampunan. Jadi kita banyak-banyak bertobat pada bulan ini karena di pintu tobat dibuka siang dan malam katanya ya. Jadi bukan hanya kalau malam lain hanya sepertiga malam seperti sholat tahajud, tapi di bulan Ramadan itu
siang dan malam itu dibuka pintu dengan taubat ya. Kemudian ya itu tadi untuk membiasakan diri sehingga yang sudah dilatih pada Ramadan seperti baca Quran, jangan hanya Ramadan saja, bulan berikutnya kita langsung bisa mengaplikasikan. Karena yang paling susah itu ya mengaplikasikannya. Istiqomah. Iya, istiqomah betul. Jadi semua orang tahu baca Quran itu baik, tapi cuma hanya lewat gitu ya, tidak mengaplikasikannya. Itu yang paling penting kata di bulan Ramadan itu menjadi bulan pengampunan, bulan latihan dan menjadi Ramadan yang merupakan menjadi perbuatan yang habit, menjadi kebiasaan kita setelah di bulan selanjutnya itu barangkali. Yang lain silakan menambahkan. Ya, mungkin nyambung juga dengan yang dibilang tadi untuk membaca Al-Quran ya. Ini kesempatan di bulan Ramadan itu banyak sekali waktunya. Waktu-waktu yang mustajab, apalagi ini kalau kelas 3 ya, itu untuk banyak keinginan mau melanjutkan sekolah kemana, untuk masa depannya bagaimana. Begitu juga dengan adik-adiknya yang kelas 1, kelas 2 ya, persiapan juga untuk kedepannya nanti. Jadi dari sekarang itu membiasakan Al-Quran ya, Al-Quran itu membaca Al-Quran karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita dan itu kitab suci yang benar-benar luar biasa. Jadi coba jangan selama ini mungkin membacanya dalam hati, tapi coba dikeluarkan suaranya dan juga harus tahu tajwidnya, cara bacanya biar kita tidak salah. Bukan hanya di dalam membaca Al-Quran, tapi dalam sholat juga. Supaya apa? Kadang-kadang sedikit salah huruf yang kita bacakan itu akan menjadi akan beda maknanya. Kan di sini di bulan puasa ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita, membaca Al-Quran dengan baik, melaksanakan ibadah kita dengan baik. Selain itu juga mungkin menghafal Al-Quran. Mungkin selama ini nggak semua orang bisa menghafal Al-Quran, mungkin step by step bisa dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Selain menghafal Al-Quran juga bisa manfaat untuk mungkin, nah ini ada hubungannya dengan bahasa Inggris, jadi bisa juga dikaitkan dengan bahasa Inggris. Dicarilah Al-Quran yang dalam bahasa Inggris, coba artikan ke dalam bahasa Indonesia. Selain kamu dapat ilmunya yang tertulis di situ, juga kamu menambah vocabulary, enrich your vocabulary ya. Jadi ini kesempatan kalian untuk mencoba menghafalkannya. Ingat ya, waktu yang sangat mustajab ya, mustajab ataupun yang diijabah ya, ataupun yang sangat mudah untuk menghafal itu adalah usahakan ba'da subuh jangan tidur. Itu saatnya menghafal. Ini kebiasaan nggak? Dan juga kadang-kadang suka tidur nggak kuat tapi itu adalah untuk menghafal. Kemudian ba'da asar. Kalau ibu-ibu yang masak, tapi kalau anak-anak itu usahakan itu saatnya menghafal. Itu sangat bagus untuk daya ingat. Tapi kalau kita tidur pada subuh dengan pada asar, itu yang melemahkan saraf kita. Nah, ini kalau kalian sudah membiasakan diri di bulan Ramadan, diharapkan nanti di bulan-bulan biasa, karena ada 11 bulan lagi, hanya 1 bulan Ramadan, tapi selebihnya 11 bulan lagi itu adalah untuk membiasakan diri menghafal. Jadi juga bisa memperkaya vocabulary kita. Nah, itu mungkin dari saya. Jadi bisa ditambahkan. Maybe I will sum up the answer. So the advantages are to improve our faith ya, untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita gitu ya, untuk meningkatkan tadi ibadah sunnah dan juga wajibnya, and then also we can improve to memorizing vocabulary ya, tadi mengingat vocab, ya, menghafalkan misalnya ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga tadi mencari vocab-vocab yang misalnya dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris apa dan bahasa Indonesianya gimana gitu ya. And yeah, maybe that's all lah. Hanya kesehatan juga bagus. Oh iya benar. Ya, untuk kesehatan juga. Silakan Bebek. Ya mungkin banyak juga manfaat puasa ini, selain juga untuk yang tadi, juga untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit itu dengan berpuasa. Kayak kanker itu sangat bagus untuk kalau kita berpuasa sangat bagus untuk penyembuhannya, dan juga untuk penyakit-penyakit yang lain. Ya. Iya. Terima kasih banyak atas jawabannya lah, Miss. Karena kita sudah selesai semua pertanyaannya, sudah terjawab habis. Kita udah berada juga nih di penghujung pembicaraan, artinya alhamdulillah sih, tapi sedih juga ya, karena tadi pembahasannya seru banget, dan ternyata emang Ramadan ini mau dikaji dari bidang apapun itu selalu banyak manfaatnya, selalu banyak keajaibannya gitu lah ya bahasanya. Oke.
Oke, kalau gitu thanks a lot for spending your time with us today. Benar-benar menambah informasi dan wawasan kita nih, terutama kayak tentang kehidupan Ramadan di negara-negara lain yang tadinya kita sama sekali nggak tahu mungkin, dan kayak jarang juga kan yang mau nyari tahu. Jadi kita jadi tahu gitu, atau yang mau cari tahu dan dikasih tahu ya. Semoga kita semua selalu diberikan semangat untuk mempelajari hal-hal baru terus-menerus, finding and learning new things all over the world, karena pastinya ilmu kita masih sedikit. Dan bawang. Iya, harus selalu mencari ilmu lain gitu kan guys. Sekiranya sekian nih yang dapat saya, Miss Tia, Miss Eni, dan Miss Hafsah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.